Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Atik Maria Bonsai. Masih bersama Mbak Atik Maria. Tentunya di sini yang saya lakukan pada pagi hari ini di bulan Agustus ya, ini mendekati acara kemerdekaan Indonesia. Kali ini saya sedang melakukan penanaman untuk bahan-bahan beringin California. Beringin yang saat ini dibilang harganya masih sangat tinggi dibanding jenis bahan lainnya. Kalau kalian tidak percaya, silahkan cek di toko online untuk jenis beringin California. Ya, rekan tani bonsai, seperti ini daunnya, dan sering juga saya review di beberapa video sebelumnya tentang karakteristik dan keunggulan dari bahan ini. Dan seperti ini kalian bisa lihat untuk jenis beringin California sudah beserta akar yang memang sudah siap dan layak untuk dipanen. Jika minat, kalian bisa menghubungi di nomor WA saya yang biasanya saya sematkan di deskripsi maupun di video ataupun di deskripsi dari channel ini. Bolehlah sebelumnya kalian untuk subscribe dulu di channel saya ini untuk mendapatkan selalu update terbaru video-video yang akan mungkin saya bagikan, dan beberapa jenis bahan bonsai yang mungkin saja kalian tertarik ke depan buat untuk dikoleksi ya rekan tani bonsai. Langsung saja kita mulai untuk melakukan penanaman pada bahan bonsai jenis beringin California. Nah, hal pertama tentunya kita perlu melakukan pengecekan pada akar. Akar yang bisa kita panen tentunya harus sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Ya, kelihatan sekali bahwa akar ini sudah penuh coklat kemudian tua. Ya, berarti menandakan memang bahan ini siap untuk dipanen dan kita bisa melakukan penanaman. Kemudian kita pastikan untuk media tanam yang terbaik untuk jenis bahan beringin California. Pada dasarnya beringin California ini memang bahan jenis beringin import ya. Biasanya kalau beringin yang import atau bahan jenis beringin jenis lainnya yang memang kita datangkan dari luar itu memiliki karakteristik atau media juga dia mintanya lebih ke yang adem. Salah satunya kita bisa memberi solusi untuk pemberian dari pasir ke media. Selain pasir, kita juga bisa menggunakan kokopit atau kulit kelapa ya, yang sudah halus. Seperti itu rekan tani bonsai. Tapi di sini karena saya sudah mendapatkan atau mempunyai jenis dari skam yang sudah lapuk seperti ini, saya rasa sudah cukup rekan tani bonsai. Dan memang sengaja saya tidak berikan dari kotoran kambing atau pupuk lainnya. Hanya saja menggunakan sekam lapuk yang sudah menjadi media ya, yang sangat poros sekali seperti ini. Siap untuk melakukan penanaman untuk bahan jenis California dengan akar yang memang sudah cukup. Kalian bisa lakukan ini setelah beberapa waktu dari tempo cangkok sendiri itu memang cukup lama jika dibandingkan jenis beringin lainnya. Dan tani bonsai sedikit harus bersabar karena memang dari segi pertumbuhan sendiri jenis beringin California ini memiliki jeda waktu atau masa tumbuh yang lebih lama. Apalagi dibandingkan jenis beringin lokal seperti beringin iprik, beringin Preh atau Benjamina, dia memiliki karakteristik lebih lambat dari segi pertumbuhan sendiri. Dan di sini kita mempunyai banyak sekali ya, sekitar tadi setelah saya hitung sekitar 40-an yang sudah siap untuk kita panen. Oke, hal pertama yang bisa kita lakukan tentunya harus membuka secara perlahan bungkus dari cangkokan atau media cangkok terlebih dahulu ya rekan tani bonsai. Pelan-pelan saja kita buka dari pembungkusnya. Kemudian kalau kalian menanyakan apakah media cangkok ini bisa disertakan dalam proses penanaman, tentu saja bisa.
dan aman-aman saja. Justru malah lebih aman ya jika kita tidak mengganggu dari media ini, atau media ini tidak sampai lepas dari batang yang kita akan tanam gitu. Jadi akar pun tidak akan terganggu, akar pun tidak akan putus gitu. Nah, kita sertakan juga menggunakan polybag yang ukurannya sesuai. Kita menggunakan tadi media yang sudah kita siapkan, yaitu media tanam berupa sekam yang sudah lapuk ya. Atau kalian misalkan tidak ada sekam lapuk, adanya pasir kali, nah bisa saja kalian pakai. Ataupun jenis media tanam lainnya. Yang penting tahap awal pada waktu penanaman kalian harus meneduhkan terlebih dahulu ya. Jangan sampai telat penyiraman, apalagi terkena sinar matahari langsung. Jadi supaya bahan ini tetap terjaga dari kelembapannya gitu. Nah, setelah penanaman seperti ini, kalian bisa ikat ataupun sekedar langsung teduhkan pun tidak apa-apa. Tetapi lebih baik kalau memang ada waktu, bisa kita melakukan pengikatan pada bahan ini ke polybag. Jadi tidak goyah ya rekan tani bonsai, jadi tidak mudah goyah atau sampai tercabut dari media tanam. Nah, seperti ini. Wajib kita teduhkan terlebih dahulu ya rekan tani bonsai. Setelah beberapa waktu, jika dirasa kondisi sudah stabil, katakanlah misalkan 1 minggu dari proses tanam bahan hasil cangkokan ini, kita bisa melakukan sedikit demi sedikit untuk uji ke tempat yang lebih panas ya. Jadi misalkan kita bertahap terlebih dahulu, kita kenakan sinar matahari di pagi hari hingga nanti kita cek untuk yang kedepannya sampai bisa ke sinar matahari full ya. Tetapi rekan tani bonsai, tahukah kalian kalau Green California ini ternyata dia mintanya itu sedikit kena teduh ya. Jadi dia lebih suka kita letakkan di tempat yang memang tidak langsung full terkena sinar matahari. Dia letakkan di bawah, misalkan di bawah pohon pelindung atau pohon, misalkan ada pohon mangga gitu, kita bisa teduhkan di bawahnya. Jadi kondisinya dia lebih subur, untuk kondisi daun pun lebih hijau segar. Nanti saya kasih lihat rekan tani bonsai bagaimana kondisi California atau beringin California ini yang sudah dalam keadaan sehat dan tumbuh subur. Tetapi memang untuk mempercepat bagaimana pertumbuhannya, saya rasa sih kurang lebih sama. Oke, dan beberapa sudah tertanam ya rekan tani bonsai. Nanti kita lanjutkan lagi untuk penanaman yang lainnya juga. Nanti setelah video ini saya kasih lihat yang sudah subur. Tetapi memang terus terang saya tidak memiliki banyak stok untuk yang ukuran batang lebih besar ya. Yang banyak ini yang kecil-kecil yang baru panen, dan kurang lebih untuk waktu siap pengiriman adalah 2 minggu setelah masa penanaman ini, atau kita katakan barahan ini positif hidup, dia sudah mau kita letakkan di tempat yang panas. Oke, dan salah satu beringin ini memang untuk segi harga saya katakan di awal tadi memang paling bagus ya, paling bagus, harganya masih bagus lah kalau kita katakan sebagai investasi di tanaman bonsai. Jadi untuk perbanyakan masih ada peluang untuk kita perbanyakan karena harganya masih bagus, belum ada yang terlalu menghancurkan harga ya, atau merusak harga di pasaran gitu. Jadi saran saya nih rekan tani bonsai, jika kalian untuk dagang ya, alangkah lebih baiknya memang saling menjaga dari harga bahan itu sendiri. Sayang sekali kita tidak bisa menjaga harga, susah-susah kita merawat bertahun-tahun bahkan ya, tetapi harganya malah dirusak sama beberapa mungkin petani yang memang tidak kurang bertanggung jawab gitu aja. Nah, sambil saya ini lanjutkan untuk proses tanamnya, kayak gini nih kondisi kebun saya. Sekalian saya kasih lihat yang sudah subur ya. Memang dominasi di sini santigi ya.
Nah, ini salah satu jenis California yang tadi saya katakan dia di bawah pohon santiki. Dia kondisi daunnya seperti ini pada waktu keadaan subur. Hijau ya, hijau. Kuningnya hanya di pucuk dan agak orange atau kemerahan. Untuk pertumbuhan sendiri memang agak lama sih. Ini di sini sudah sekitar 2 tahunan. Untuk ukuran awal sama kurang lebih seperti yang saya tanam cangkokan atau panen cangkok tadi. Gitu aja rekan tani bonsai, dan saya sebutkan untuk kontak person atau yang bisa kalian hubungi kalau kalian minat dengan bahan-bahan bonsai saya termasuk bahan santiki dan lain-lain. Bisa menghubungi nomor WA saya di 081216741938, dan kalian juga bisa cek di deskripsi pada video ini ataupun di deskripsi dari channel ini. Mudah-mudahan rekan tani bonsai bisa tetap berbudidaya terus dengan bahan-bahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan kalian. Itu aja, terima kasih, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.